Saya mendengar memang jemaat di Makassar tambah banyak. Di Malang, di Palangka juga tambah banyak. Saya bersyukur salah satunya adalah Makassar, jemaatnya bertambah banyak. Nah, saudara-saudara, perjamuan kudus setiap hari ini biasanya kan kita melakukannya sebulan sekali, tetapi kemudian setelah YLC kemarin setiap minggu kita lakukan, dan bahkan setiap hari saudara di rumah melakukannya, karena gereja kita ini bukan agama. Yesus datang bukan membangun agama, religion, tetapi relationship, yaitu keterkaitan kita dengan Yesus secara pribadi. Jadi kita didorong untuk bukan menjadi Kristen agamawi, tetapi Kristen yang punya hubungan dengan Yesus secara pribadi. Ada alasan-alasan kenapa kita lakukan perjamuan kudus setiap hari di sini. Silahkan saudara bisa membacanya. Oke. Lalu yang berikutnya ada buku yang semacam ini. Saudara, beredar buku ini, Hyper Grace Gospel, tulisannya Michael Brown, MB, Michael Brown. Hyper Grace Gospel tulisannya Michael Brown itu adalah istilah Hyper Grace itu olokan, ejekan. Lalu Michael Brown itu mengejek bahwa Hyper Grace itu pengajaran yang sesat, pengajaran yang membawa orang masuk neraka. Dan kemudian di bukunya Michael Brown, Hyper Grace Gospel itu dituliskan si A, si B, si C, si C, si D, termasuk Paul Ellis ada di daftar disebut penyesat, antikris, dan membawa jemaat ke neraka. Dan salah satunya juga Joseph Prince yang di gereja paling besar di Singapura. Nah, kemudian setelah buku itu beredar di Jakarta, karena diterjemahkan, waktu saya membaca buku ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kok ada ya buku model kayak gini ya? Lalu apa peran saya? Ternyata saya tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba muncul buku ini. Judulnya Hyper Grace Gospel juga, tulisannya Paul Ellis. Nah, Paul Ellis itu kenapa dia menulis, di kata pengantarnya disebutkan, saya menulis buku ini bukan karena mau menjelekkan Michael Brown, membalas menjelekkan Michael Brown. Tetapi saya menulis buku ini untuk mau memberi penjelasan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Apa yang ditulis Michael Brown itu tidak seperti yang dituduhkan. Jadi ketika saya membaca buku ini dan saya membaca buku ini, wah, bagus sekali saudara. Karena kalau membaca buku ini racun, saudara. Dan ini penawar racun. Jadi kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang sudah membaca buku ini, saudara tidak bisa menjelaskan, lalu kemudian saudara bisa membaca buku ini. Kalau misalnya tidak bisa menjelaskan setelah membaca, pinjemkan saja. Dan buku ini langsung bersih di Jakarta. Tadi saya bincang-bincang di lounge, ternyata ada orang yang tidak suka buku ini. Berapapun ada di Jakarta langsung disikat habis, disembunyikan, supaya racun saja yang keluar. Tetapi penawar racunnya tidak keluar. Nah, saya berkepentingan untuk jemaat bukan terlibat di dalam teologia dan lain sebagainya, tetapi saudara paling tidak memiliki pemahaman. Gara-gara ada seorang anak pendeta besar di Jakarta, jalan-jalan di Australia pakai celana pendek begitu, jalan-jalan di mall, lagi santai-santai, kemudian ya bergurau-bergurau, lalu iseng-iseng lihat, kok ada jualan buku ya, lalu diambil buku ini, judulnya Hyper Grace, tulisannya Michael Brown. Kemudian dikasihkan ke ayahnya, yang pendeta di Jakarta. Dia bilang, wah ini yang benar ini benar ini. Saudara, lalu dia beli 25.000 buku ini lalu dibagikan ke jemaat. Padahal ayahnya juga tidak tahu tentang
teologia. Tetapi karena dia punya masa banyak, akhirnya beredarlah tentang buku tersebut. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, tulisannya Paul Ellis ini menjelaskan, kita memang bukan hyper grace, tetapi menjelaskan yang racun itu, penawar racunnya saudara bisa dapatkan. Oke, itu yang berikutnya. Sekarang saya ingin sampaikan kepada saudara tentang good news di Lukas pasal yang keempat ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini adalah Tuhan Yesus. Lalu kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan good news, kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyampaikan good news kepada orang-orang miskin. Kabar baik. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi yang terkurung dapatkan kelepasan. Penglihatan bagi orang buta. Membebaskan orang yang tertindas. Memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah Yesus. Saudara, yang miskin mendapatkan kabar baik. Yang harusnya berdosa masuk neraka diselamatkan. Yang kelaparan diberinya makan, yang terkurung penjara mendapatkan kelepasan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tertindas mendapatkan kelepasan, memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah Yesus. Nah, saudara-saudara, semua sudah kita alami. Oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan. Yang miskin, yang tertawan, yang buta. Sekarang kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Katakan bersama saya sudah diselamatkan Yesus. 1, 2, 3, saya sudah diselamatkan Yesus. Nah sekarang, setelah kita diselamatkan oleh Yesus, oleh karena kasih karunia, apakah stop di situ? Saya tuliskan ini kepada saudara, grace and works. Setelah diselamatkan secara vertikal kita diselamatkan, apakah kemudian kita diem saja? Seringkali para grace preachers, pengkhotbah-pengkhotbah kasih karunia, mereka mengkhotbahkan cuma vertikalnya. Kita selamat, kita sudah selamat, terus kita sudah selamat. Lalu salib itu kan bukan hanya vertikal. Salib itu ada horizontalnya. Sebab itu siapapun saudara yang sudah menerima keselamatan karena kasih karunia, dari mimbar ini disampaikan, engkau juga bekerja. Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Elohim, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Elohim yang menyertai aku. Dia berkata, karena kasih karunia Elohim, aku ada sebagaimana aku ada. Jadi Paulus ini diselamatkan karena kasih karunia. Dia dulu pernah membunuh orang-orang yang mengikut Yesus. Dia ahli Taurat yang kejam. Dia dengan tega menganiaya murid-murid Yesus. Stefanus dirajam batu mati, dia menyetujui. Dan itulah Paulus. Tetapi kemudian dia alami kasih karunia. Ketemu Tuhan Yesus secara pribadi di jalan ke Damaskus, ke Damsyik. Dia bertemu Yesus secara pribadi, dia alami kasih karunia. Nah, kemudian dia menulis,
Karena kasih karunia Elohim, aku ada sebagaimana aku ada. Saudara, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus, dia berikan kepada kita juga. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Dan kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Paulus ketika itu alami kasih karunia, dia juga ada kelemahan. Secara fisik, para teolog berkata dia orangnya pendek, botak, ada kelemahan secara fisik. Kalau berhadapan muka dengan orang nggak berani. Kalau tulisannya tajam, tetapi kalau ngomong di depan orang, orangnya tidak setajam tulisannya. Lalu kemudian dia berkata, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia. Nah, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dia alami kasih karunia, tetapi dia tidak sia-siakan. Nanti saudara melihat ada ayat yang orang alami kasih karunia tapi disia-siakan. Paulus tidak, dia tidak sia-siakan. Ada orang yang alami kasih karunia lalu dia kemudian bermalas-malasan. Menjadi license to lazy. Alami kasih karunia, dia malah hidupnya sembarangan, license to sin. Paulus tidak. Kasih karunia dianugerahkannya kepadanya tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Orang yang alami kasih karunia, saudara-saudara, mereka itu punya passion, punya spirit, punya semangat untuk melayani Tuhan lebih giat lagi. Tetapi bukannya aku, kata Paulus, melainkan kasih karunia Elohim yang menyertai aku. Jadi gereja ini adalah gereja yang mengumandangkan kasih karunia. Dan jemaatnya bukan license to lazy, license to sin. Bukan, tetapi saudara, semangat lebih kuat, lebih giat lagi bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itulah yang sesungguhnya harus ada pada kita. Geraha 2, semua jemaatnya menyala-nyala di dalam Kristus. Karena engkau sudah terima kasih karunia itu. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah sekarang saudara-saudara, perhatikan ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim. Sebab barang siapa berpaling kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Elohim ada. Dan bahwa Elohim memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kenapa yang sudah alami kasih karunia giat kerja? Karena ada upah. Tapi permulaannya adalah iman. Kemudian dia bekerja, ada upah. Nah, ini yang penting untuk saudara pahami. Saya mengumpulkan para grace preachers di Jakarta. Saya berkata begini, rekan-rekan ini kalau khotbah selalu vertikal saja. Kapan horizontalnya? Sementara jemaat memerlukan khotbah yang aplikatif, khotbah yang menginjak bumi, khotbah yang dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tetapi rekan-rekan ini khotbah selalu vertikal saja. Dan itu fakta. Mereka khotbah tentang rest. Bayangkan kalau misalnya pekerjaan alami ke persoalan, lalu hamba Tuhannya bilang rest saja. Lalu saudara mengalami masalah, cari solusi, Tuhan sudah menyelesaikan, lalu saudara diem saja. Apakah begitu sesungguhnya? Kan tidak. Nah, saudara-saudara, sebab itu penting untuk saudara pahami, ada upah. Yang sudah hidup dalam kasih karunia, dia bekerja, ada upah. Tetapi persoalannya, bagaimana bila melayani dengan motivasi upah? Orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia, lalu dia bekerja, motivasinya adalah upah. Apa oke? Melayani Tuhan, motivasinya upah. Apa oke? Mari kita lihat. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Memang ada upah. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang
menantinya. Memang ada upah. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Elohim, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, saudara-saudara, disebutkan di sana perlu adanya ketekunan. Supaya setelah engkau melakukan kehendak Elohim, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Begini saudara, ketika engkau sudah hidup dalam kasih karunia secara vertikal, saudara sudah diselamatkan, kan saudara masih perlu hal-hal yang horizontal. Engkau berdoa, Tuhan aku perlu ini Tuhan, aku perlu dalam pekerjaanku, dalam keluargaku, dalam hidupku aku perlu ini. Di dalam nama Yesus, amin. Ketika saudara melek, kan belum terjadi apa-apa. Nah, antara amin ketika saudara berdoa, sampai saudara memperoleh apa yang dijanjikan itu, saudara terima, wow, sudah aku dapatkan sekarang. Jarak antara amin berdoa dengan jawaban doa itu menjadi kenyataan, wow, aku terima. Alkitab berkata, engkau perlu ketekunan. Engkau perlu melakukan sesuatu. Bukan setelah amin, lalu saudara rest saja. Semua sudah dikerjakan Tuhan Yesus, rest saja. Tidak saudara. Kalau engkau tukang masak, tetap masak. Masak setelah berdoa, amin. Lalu rest, Tuhan Yesus sudah selesaikan semuanya. Apa begitu saudara? Kalau engkau kontraktor, tetap ngerjakan. Apapun pekerjaan saudara. Engkau tetap beribadah, engkau tetap bekerja, engkau tetap urus rumah tangga. Sampai kemudian memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, kalau salah di dalam menginterpretasi ajaran kasih karunia, maka semua akan menjadi malas. Semua akan hidup sembarangan. Petrus berkata tentang Paulus. Petrus berkata begini, pengajaran Paulus itu sulit untuk dimengerti. Karena Paulus pernah menemplak Petrus. Kamu ini munafik. Kalau di hadapannya orang bukan Yahudi, kamu kasih karunia. Tetapi kalau di hadapannya Yahudi, kamu ikut-ikutan Taurat. Munafik kamu. Padahal Petrus itu lebih senior. Tetapi karena salah, ditemplak sama Paulus. Dan Petrus respect kepada Paulus. Dia berkata, pengajarannya ini memang sulit dimengerti. Kalau orang salah menanggapi, maka yang baik ini akan mendatangkan celaka bagi dirinya, bagi orang yang tidak mengerti itu. Saudara-saudara, memang kasih karunia itu adalah Yesus. Dan rasul kasih karunia itu adalah Paulus. Dan rasul-rasul lain melihat ini. Paulus ini kan menjadi rasul Yesus setelah Yesus mati. Sementara yang lainnya menjadi rasul Yesus ketika Yesus masih hidup. Tetapi yang terdahulu, yang terkemudian ini malah menjadi terdahulu. Dan semua yang lain mendengar Paulus. Karena anugerah itu adalah Yesus, rasul anugerah itu adalah Paulus. Petrus berkata, memang sukar dimengerti pengajarannya ini. Nah saudara-saudara, jangan sampai melalui mimbar ini menginterpretasi salah di dalam kasih karunia. Orang yang sudah mendapatkan kasih karunia tidak bisa cuma diem saja. Coba saudara-saudara membayangkan hubungan antara bos dengan para karyawan. Misalnya dia punya karyawan 10. Yang satu ini dampingi bos. Lalu memberi ide-ide, ikut bekerja. Gak disuruh memberikan saran, turut mengerjakan ini. Yang 9 sudah di dalam kasih karunia. Kenapa? Gak mau kerja.
sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Iya, kan harus rest. Saudara, nanti saatnya mendapatkan apresiasi, apakah 9 orang ini akan dapat persis seperti yang 1 orang yang menjadi rekanan daripada majikan? Pasti tidak. Ini hubungan horizontal. Bapak dengan anak kandung, punya anak 3. Yang 1 dikasih uang berapa habis? Boros. Bukan nggak bisa kerja, boros. Yang satunya lagi, nggak peduli urusan bapaknya. Yang satunya lagi, saudara, nggak diminta sama bapaknya. Dia terus dampingi bapaknya. Terus dia bagaimana menata supaya tambah berkembang, tambah maju, dengan hemat, dan lain sebagainya. Bapaknya akan mempercaya siapa? Yang tidak peduli pekerjaan bapaknya, yang boros, atau yang ini? Bapak dengan anak rohani. Saya sebagai bapak dan punya banyak anak rohani di kota-kota. Sementara anak rohani yang lain dikasih tugas, loh ini kan bukan kerjaanku. Oh ini bukan kerjaanku, selalu berkata begitu. Lalu kemudian yang lainnya lagi, kalau dikasih kerjaan, loh ini kan sudah jamnya pulang loh ini. Nanti lemburnya berapa per jamnya? Hitung-hitungan, saudara. Sementara anak rohani yang lain, dia ngerjakan tanpa tahu jam, tanpa tahu lembur, tanpa hitung-hitungan upah. Saudara, dia kerjakan saja. Pada saat pemberian apresiasi, saudara, saya sebagai bapak rohani, apa akan memberikan sama dengan dia? Pasti tidak. Pasti tidak. Seringkali khotbah Tuhan Yesus yang tentang upah 1 dinar itu disalah mengerti. Yesus mengajarkan perumpamaan tentang kerajaan surga. Seorang pemilik kebun anggur mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi sekali dia datang, lalu ketemu dengan para pekerja. Mau kerja di kebun anggurku 1 hari 1 dinar? Oke. Mau, sepakat toh. Jam 9 ketemu lagi orang lain. Mau kerja 1 dinar sehari? Mau. Oke, kerja. Jam 12 ketemu. Jam 3 ketemu. Jam 5 ketemu. Loh kenapa kamu nggak bekerja? Iya nggak ada yang kasih kerjaan aku. Kenapa kamu duduk-duduk saja? Gak ada yang kasih upah. Sudah kerja, upah 1 dinar. Wah senang dia, pengangguran dikasih kerja. Senang. Saudara-saudara, lalu setelah itu dia bekerja. Nah jam 6, kalau di Jewish custom, adat istiadat Yahudi, itu pindah hari itu jam 6. Kalau Indonesia kan pindah hari itu jam 12 malam toh. Kalau mereka itu jam 6. Ketika jam 6, semua dapatkan upah. Yang masuk jam 5 dikasih 1 dinar. Yang masuk jam 12 kasih 1 dinar. Masuk 3 kasih 1 dinar. Masuk jam 12 kasih 1 dinar. Nah yang pagi-pagi ini, dia pikir, aku pasti dapat lebih. Yang masuk jam 5 saja dapat 1 dinar. Ternyata Tuhan itu memberi sama. Ngomellah mereka, Tuhan kau tidak adil, aku sudah dari pagi, dia cuma dari jam 5, selesai jam 6, kenapa upahnya sama sih? Tuhan berkata, bukankah kita sudah sepakat 1 hari 1 dinar? Ya tapi dia cuma 1 jam, kalau aku bermurah hati kepadanya, kenapa kamu yang marah? Saudara-saudara, ini tentang yang vertikal, tentang keselamatan. Nah kalau hal ini diterapkan untuk yang horizontal, saudara-saudara, maka semua akan malas. Engkau jadi karyawan di sebuah PT, engkau akan malas.
engkau punya sebagai owner di sebuah perusahaan, engkau akan acuh tak acuh dengan perusahaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Tadi ini tentang yang vertikal, saudara. Tentang kerajaan surga. Sebab itu kalau ada orang yang, wah aku sudah lama harus dapat prioritas lebih. Yesus berkata, yang terdahulu malah menjadi terakhir. Yang terakhir malah menjadi terdahulu. Memang untuk urusan vertikal, semua adalah kasih karunia. Semua adalah anugerah. Itu hak daripada Tuhan sendiri. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi saudara-saudara, salib itu horizontal. Hal-hal yang penting untuk saudara pahami yang horizontal. Nah, satu ayat yang ingin saya bacakan kepada saudara. Ada orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, tetapi kemudian dia menyalahgunakan. Ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan ini, orang fasik ditentukan untuk dihukum. Mereka menyelusup di antara kita. Siapa? Yang menyalahgunakan kasih karunia Elohim kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Menyalahgunakan kasih karunia. Paulus tadi dia dapatkan kasih karunia, dia tidak sia-siakan kasih karunia. Saudara selamat, itu adalah anugerah, jangan sia-siakan anugerah. Ini orang, saudara, dia menyalahgunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Di dalam, ini terjemahan IMB, Indonesian Modern Bible, saya membaca teks asli daripada ayat ini adalah sexual immorality. Maka di IMB dituliskan untuk melampiaskan hawa nafsu birahi mereka. Kalau di sini kan dihaluskan. Di IMB sengaja dibuat seperti aslinya, vulgar. Saudara-saudara, oh sudah hidup di dalam kasih karunia, maka kita bebas untuk berbuat dosa. Tidak, saudara-saudara. Bukan demikian. Alkitab katakan, celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Perhatikan Yakub. Yakub hidup dalam kasih karunia. Dia menipu, dia juga ditipu. Ini pemahaman yang mesti harus dipegang. Saudara, kalau ada pengajaran kasih karunia, oh kita sudah hidup di dalam kasih karunia, semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, kita tinggal rest. Kita tidak punya tanggung jawab apa-apa. Saudara, lupakah kita bahwa kita ini punya dua warga negara? Di dalam Yesus Kristus, kita ini adalah warga negara surga. Tetapi kita juga warga negara Indonesia yang hidup di Makassar. Kalau saudara, walaupun sudah diselamatkan karena warga surga, engkau hidup di Makassar, engkau melanggar peraturan di jalanan, engkau akan ditangkap polisi. Engkau melanggar dalam pemerintahan, engkau akan berhadapan dengan hukum. Engkau salah di dalam perpajakan, engkau akan dibui. Apalagi jangan zaman Jokowi. Saudara, sebab itu penting untuk dari mimbar ini disampaikan, saudara-saudara, walaupun Yakub hidup dalam kasih karunia, dia menipu, dia juga ditipu. Ini horizontal, saudara. Tetapi sebaliknya, perhatikan, ketika Abraham, dia juga hidup dalam kasih karunia. Miliknya akan diganggu, yang menjamah milik Abraham, alam itulah dihardik oleh Tuhan.
Ini adalah penghiburan buat saya, buat saudara. Kalau engkau sudah dipercaya sebuah family, sebuah usaha, sebuah pelayanan, dan lain sebagainya, saudara. Lalu kemudian engkau hidup di dalam kasih karunia, ada orang berusaha untuk mengganggu. Tuhan yang membela saudara. Pembelaan, pembalasan itu bukan hak saudara, tetapi haknya Tuhan. Yang hidup dalam kasih karunia, dialah Yahweh Nisi, panji-panji kemenangan kita. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mengalami keadaan yang buruk secara horizontal. Dia melakukan yang buruk. Saudara-saudara, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, tersesatlah mereka mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudara-saudara, sebab itu siapapun saudara yang sudah hidup di dalam kasih karunia, apapun yang kau kerjakan, engkau tidak berorientasi kepada yang lain. Kristus hidup di dalam aku mengerjakan semuanya ini, bukan lagi aku, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Aku melayani, bukan karena yang lain. Aku bekerja, pekerjaan ini milik Tuhan Yesus. Keluarga ini milik Tuhan Yesus. Pelayanan ini milik Tuhan Yesus. Aku lakukan ini karena aku sungguh-sungguh menjadi milik Yesus. Kesimpulannya, dari pihak kita, cukuplah kasih karunia. Sudah cukup. Kalau engkau bekerja, kerjalah karena hobi, karena kesenangan, karena cinta, bukan karena kewajiban agama. Kalau saudara beribadah semacam ini, saudara, kalau kewajiban agama, maka akan menjadi jenuh. Waduh, aku gak ke gereja, nanti aku kalau dikutuk Tuhan kayak apa? Itu berarti bukan kenal Tuhan. Saudara, kalau orang sedang menjalin kasih mesra untuk masuk dalam pernikahan, lalu kemudian kalau cinta sungguhan, saudara, maka dia datang ke rumah pasangannya itu dengan passion, antusias gitu. Tapi kalau, aduh aku kan nanti kalau nggak datang aku dipecat. Sudah itu nggak benar lah, saudara-saudaraku. Kalau saudara datang di Geraha 2, itu bukan karena kewajiban agama, tetapi karena cinta. Setuju katakan amin. Saudara, kalau engkau melayani di musik pujian karena cinta, engkau sudah dapat banyak, saudara. Dipindahkan dari maut kepada hidup. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Orang mengalami kasih karunia, tetapi terbaring di hospital dengan banyak kabel di tubuhnya. Sehingga mau melayani nggak bisa. Saudara bisa. Sehingga engkau ibadah, engkau melayani, engkau korban, engkau memberi dan lain sebagainya. Itu karena cinta, bukan karena kewajiban agama. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Inilah Paulus. Saudara, walaupun ada upah, tetapi dia yang sudah alami kasih karunia, dia kerjakan segala-galanya, bukan untuk ngejar upah. Apakah upahku? Bisa memberitakan Injil tanpa upah, itu saja sudah luar biasa. Setelah ini saudara, Geraha 2, kalau engkau beribadah, engkau tidak punya tujuan lain. Engkau sebagai deacon, engkau sebagai pekerja di Heroes, Next Gen, SOT, atau apapun, tidak ada tujuan lain. Aku sudah alami kasih karunia. Dia terlebih dahulu mengasihi aku. Sekarang saatnya untuk aku melakukan dari cinta. Kerja kalau untuk kejar upah,
itu beban. Kerja kalau untuk kejar kesenangan, itu menggairahkan. Saya ketemu dengan seorang bisnismen di Malang 2-3 hari lalu di Singapura. Waktu saya lagi minum di sebuah kafe, lalu kemudian suami istri dan adiknya dan satu lagi orang datang bersama. Saudara, saya kenal orang ini, dia punya pabrik dengan 1.000 karyawan mungkin. Dia kerja jam 6, pulang jam 11 malam. Saya ngomong, Pak, nggak capek dah, Pak? Terus istrinya nyeletuk, hobinya memang kerja. Jadi bukan beban, tapi karena hobi, saudara. Dia mensuplai ke seluruh dunia furniture, ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, ke mana-mana, saudara. Sehingga order sampai 2020 itu sudah, pabriknya sudah mentok, sudah selesai, sudah nggak perlu order lagi. Karena dari dunia pada cari dia. Sehingga sudah nggak kekurangan order, kapasitas pabriknya itu sudah mentok 2020 itu sudah nggak bisa ditambahi lagi, sudah. Apakah beban? Tidak, karena hobi. Dan kemudian karena dia lagi merawat ibunya, dia berkata begini kepada saya, semua tidak ada artinya dibanding dengan kesehatan. Sepertinya uang sudah tidak ada artinya lagi dibanding dengan pentingnya kesehatan. Saudara, itu orang-orang yang sudah mature, yang punya pemahaman yang sedemikian gitu. Lalu sempat ibunya ini yang tiba-tiba divonis sakit tertentu, hilang gitu, saudara. Kemudian sempat hilang, dia teriak, dalam nama Yesus, bangun lagi, saudara. Lalu dia cerita kepada saya tidak sia-sia percaya Yesus Kristus. Dan ibuku tidak sia-sia berbuat kebaikan kepada banyak hamba Tuhan. Enggak sia-sia. Dia sebut Mazmur 41, saudara. Kalau kita berbuat baik, itu tidak akan sia-sia. Ini horizontal, saudara. Nah, kalau pengajaran grace, lalu cuma rest, semua sudah diselesaikan Yesus. Lalu dia tidak lakukan apa-apa, ada orang lapar, dia biarkan. Saudara, yang benar adalah, yang horizontal ini juga mesti harus, kita warga negara Indonesia. Nah, itu di dalam pekerjaan sekuler. Saya dalam pekerjaan rohani, ladang Tuhan. Orang melihat saya, saudara, lihat jadwal saya saja, dengar cerita tentang saya saja, capek. Karena pindah kota, seminggu kemarin, saudara. Dalam 1 minggu kemarin, dalam 7 hari, saya berada di Lampung, di Malang, di Surabaya, di Jakarta, di Palembang, di Singapura. Bayangkan, saudara, dalam 7 hari. Istri saya kata, Pak, kamu kok nggak capek kayak setrikaan saja begini, saudara. Sana sini, sana sini, sana. Istilahnya Ibu Hana kayak setrikaan, saudara-saudara. Tapi kenapa saya tidak capek? Karena saya lakukan ini karena kesenangan, karena cinta, karena hobi. Kalau saudara punya hobi, lakukan apa, ditekuni sampai larut malam, nggak akan boring. Saudara, apalagi sekarang ketambahan IMB, Indonesian Modern Bible. Tadi malam saya diantar Ibu Elisa masuk hotel. Begitu masuk hotel langsung buka laptop. Mau diajak makan keluar? Enggak. Makan di dalam. Sampai malam peluk laptop, saudara-saudaraku. Karena kepinginnya
Nggak mau salah, Bible itu nanti dicetak, jangan sampai salah titik atau koma, dibaca lagi, jangan sampai ada dua kata yang tertulis, terulang, saudara. Tapi kepengennya nggak mau tidur, tapi tubuh ini kan tetap perlu rest. Gitu. Kenapa tidak beban? Karena kesenangan. Nah, siapapun saudara, biarlah kita lakukan semuanya karena sudah alami kasih karunia. Dan kita lakukan seperti Yesus ajarkan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata, melakukan kehendak Bapa itu kayak makan. Ada enggak dari antara saudara makan itu beban? Kan tidak toh, pulang nanti saudara cari coto, tambah lagi satu, tambah lagi dua. Ada yang beban. Pangsit, 4 langsung. Loh, siapa lagi? Saya, 4. Langsung makan 4 porsi. Ada yang beban? Ada sih. Makan beban, yaitu kalau yang sakit. Tapi saudara kan bukan sakit. Saudara rohaninya yang mati sudah dibangkitkan, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Engkau ini alami kasih karunia, sehat rohaninya. Sebab itu setelah engkau alami kasih karunia, mari kita bekerja, dan itu bukan beban, tetapi kesenangan kita karena Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan bagi Kristus Tuhan kita, katakan amin. Katakan amin. Engkau bukan menabur yang jelek, engkau bukan menabur yang jahat. Sebab itu siapapun engkau geraha 2 yang sudah alami kasih karunia, lalu masih rest, semuanya sudah diselesaikan Yesus dan tidak lakukan apa-apa. Setelah khotbah ini, bekerjalah saudara. Dan kalau masih menabur yang buruk, stop, taburlah yang baik. Ada satu tokoh di Alkitab bernama Gideon. Gideon ini dimunculkan oleh Tuhan karena orang Israel itu, saya membaca, kan saya menerjemahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara, jadi saya memahami secara detail ceritanya, bukan hanya memahami detail ceritanya seperti saudara membaca Bible, tetapi saya tahu baliknya itu. Ini asal dari kata apa aslinya? Dan saya mau beritahu kepada saudara, satupun Allah tidak ada. Serius tidak ada. Dan Wahyu berkata, siapa yang menambahkan, mengurangi, akan berpersoalan. Oke, karena tidak tahu, tetapi saudara kan sudah tahu. Nah, saya membaca, menerjemah, dan tahu belakangnya dari kata itu apa aslinya. Nah, kemudian ketika bangsa Israel yang diperbudak oleh Mesir, dikeluarkan oleh Tuhan, dijanjikan tanah Kanaan. Saudara, setiap kali alami masalah, Musa yang disalahkan. Musa, kenapa kau bawa kami keluar dari Mesir? Kan enak di Mesir. Tuhan kasih mana, jalan lagi, alami masalah lagi. Mana enggak ada daging? Enak di Mesir. Tuhan kasih burung puyuh. Kurang makan. Enak di Mesir, ada bawang prei, ada mentimun, ada apa yang disebut itu semuanya dari bawah. Hal-hal yang tanaman-tanaman yang tumbuhnya di bawah. Coba kalau sudah baca firman tentang keluhan orang Israel yang mau kembali ke Mesir, buah-buah yang disebut itu buah-buah yang di bawah. Musa disalahkan lagi, sampai Musa mati, penggantinya juga disalahkan. Kita lebih baik ke Mesir, bolak-balik ancamannya itu selalu kembali ke Mesir. Akhirnya dimunculkanlah Gideon. Ini bukan karena ancaman kembali ke Mesir, tetapi saya mau menceritakan sesuatu yang hampir tadi jemaat Geraha satu pun nggak ada yang tahu. Coba saudara yang belum dengar khotbah saya tadi pagi.
Ada yang tahu anaknya Gideon itu jumlahnya berapa? Yang di depan saya. Yang tahu angkat tangan. Berarti kan nggak pernah detail membaca Alkitab toh. Zaman itu, saudara-saudara, ketika mereka keluar dari Mesir dengan 600 keluarga, kalau satu keluarga 5 orang, berarti kan 3 juta. Itu rombongan begitu banyak loh saudara. Keluar itu banyak sekali. Selama 40 tahun melewati kaum apa gitu. Yang ada rajanya, mereka perangi, menang, menjarah. Lalu kemudian dijadikan budak, ada yang dijadikan istri. Udah jalan lagi. Ketemu bangsa lain apa gitu, kaum apa, diperangi lagi. Saudara, dan Tuhan terus memberikan kemenangan. Tapi setiap kali kena masalah, enak balik Mesir. Saudara. Dan ketika disuruh ini tidak mau mentaati dengan tepat gitu. Akhirnya kalah dengan musuh. Dimunculkan Gideon, menang dengan musuh. Oke. Akhirnya pada waktu itu memang mereka hidupnya dari perang dan perang dan perang dan perang, sehingga yang dijarah, yang ditawan, ada yang dijadikan budak, ada yang dijadikan istri. Dan Gideon punya anak sebanyak 70 orang. Itu ada di Alkitab saudara. Tapi saudara kan nggak pernah baca. Jadi nanti kalau punya IMB, semua baca Bible lagi ya, saudara-saudaraku. Toleh kanan kiri, baca Bible, ayo saudara-saudaraku. Karena ada cerita-cerita yang sangat inspiratif. Gideon ini punya anak 70. Ada satu anak dari gundik. Lalu kemudian anak satu gundik ini, dari gundik ini, punya pengaruh. Tapi dia menabur kejahatan, kebencian. 70 anak kandung ditaruh di sebuah batu, dibantai habis sama Abimelek. Dibunuh semua loh saudara. Secara horizontal. Apakah dia tetap jaya? Dia tahu ini anak kandung. Dan dia cuma anak gundik. Tapi dia menabur kebencian. Tidak lama, saudara, cuma 2-3 tahun. Setelah dia jaya, ada seorang perempuan ngelempar batu. Kena kepalanya. Pecahlah kepalanya, tapi nggak mati. Pada waktu itu belum ada operasi kepala, saudara-saudara. Daripada mati enggak, hidup enggak, lalu kemudian kena batu, perempuan lagi yang lempar. Dia ngomong sama panglimanya, ambillah pedangku, bunuhlah aku, supaya tidak ada cerita bahwa aku mati gara-gara perempuan melempar aku dengan batu. Supaya kelihatan gagah perkasa, mati karena tombak, karena pedang. Akhirnya dibunuh, mati, selesai. Kenapa saya sampaikan kepada saudara? Sampaikan kepada saudara, nabur sesuatu kebencian. Akhirnya nggak lama, dia menuai kebencian. Tapi sebaliknya, setelah selesai peristiwa Gideon, peristiwa Abimelek, lalu muncul lagi anak seorang pelacur. Dia cuma anak seorang pelacur, bernama Yefta. Dan dia punya saudara-saudara yang dari keturunan kandung. Tapi dia pelacur, anaknya pelacur. Saudara-saudaranya ini membenci dia. Menganiaya dia. Saudara. Tetapi dia betul-betul andalkan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Seorang anak pelacur jadi pahlawan Israel. Karena roh Tuhan ada atasnya. Saya sampaikan ini kepada saudara supaya saudara paham. Anak gundik berbuat jahat, tumbang. Tapi anak pelacur pun andalkan Tuhan, ternyata tetap jaya.
Tuhan tidak pandang muka. Siapapun saudara, andalkan Tuhan. Engkau tetap dibuat berkemenangan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Jangan sampai saudara hidup di dalam kasih karunia, lalu kemudian saudara berkata, aku tidak perlu lakukan apa-apa lagi. Saya dorong saudara. Abraham, Ishak, Yakub. Saya tadi sudah menyebut Abraham dan Yakub. Ishak, di masa kekeringan, dia menabur, dan dia menabur, dan dia terus menabur. Dia bertambah lama, tambah kaya, kian lama, kian kaya. Dan ia menjadi sangat kaya. Apakah dia cuma berpangku tangan? Karena semuanya sudah kasih karunia? Tidak, saudara. Mulai besok pagi, apa yang sudah kau kerjakan kemarin-kemarin, yang sudah enggak kau kerjakan lagi, kerjakan saudara. Setiap pagi berfellowship, intim dengan Tuhan. Membaca firman. Saudara, engkau kerjakan pekerjaan karena kesenangan orang yang sudah hidup dalam kasih karunia. Saya akan lanjutkan pada hari Senin besok. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya.